Jadi tujuan presentasi kelompok kami adalah pertama untuk mengetahui kegunaan blender, kedua untuk mengetahui kaitan blender dengan ilmu fisika, ketiga untuk mengetahui bahan-bahan dan cara menggunakan blender, dan yang terakhir untuk mengetahui prinsip kerja mesin blender. Jadi apa itu blender? Mesin blender merupakan alat yang sangat berguna untuk mengolah bahan makanan. Mesin blender dapat digunakan untuk membuat jus, smoothie, bubur, sup, dan berbagai macam makanan dan minuman lainnya. Mesin blender juga merupakan alat yang memanfaatkan gaya fisika untuk menghancurkan atau menghaluskan bahan makanan. Gaya fisika yang digunakan dalam mesin blender adalah gaya sentrifugal dan gaya gesek. Secara keseluruhan, blender merupakan alat yang sangat serbaguna dan dapat digunakan untuk berbagai macam tugas dalam bidang industri pertanian. Penggunaan blender dapat membantu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas usaha pertanian. Digunakan untuk menampung bahan makanan dan minuman yang akan diblender. Wadah blender biasanya terbuat dari plastik atau kaca. Nah, wadah blender memiliki tutup yang berfungsi untuk mencegah bahan makanan yang di blender itu tumpah. Yang kedua itu ada pisau blender. Pisau blender adalah bagian blender yang berfungsi untuk menghancurkan atau menghaluskan bahan makanan. Pisau blender biasanya terbuat dari baja atau stainless steel. Nah, pisau blender ini memiliki beberapa mata pisau yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan gaya sentrifugal dan gaya gesek yang kuat. Yang ketiga itu ada tutup blender. Tutup blender berfungsi untuk menutup wadah blender dan mencegah bahan makanan yang di blender agar tidak tumpah. Tutup blender biasanya memiliki lubang untuk memasukkan makanan dan minuman yang akan di blender. Yang keempat itu ada motor blender. Nah, motor blender adalah bagian blender yang berfungsi untuk menggerakkan pisau blender. Motor blender biasanya terbuat dari logam dan memiliki kumparan stator dan rotor. Yang kelima itu ada bagian saklar blender. Saklar blender itu berfungsi untuk menyalakan dan mematikan blender. Saklar blender biasanya berbentuk tombol yang dapat diputar atau ditekan. Yang keenam itu ada tombol pengatur kecepatan. Tombol pengatur kecepatan itu berfungsi untuk mengatur kecepatan putaran pisau blender. Semakin tinggi kecepatan putaran pisau blender tersebut, maka bahan makanan akan semakin cepat dihancurkan atau dihaluskan. Mesin motor listrik blender terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama stator. Stator adalah bagian yang diam dan berfungsi sebagai medan magnet. Stator ini terbuat dari bahan yang konduktif seperti logam. Stator bertanggung jawab untuk menciptakan medan magnet yang diperlukan untuk menggerakkan rotor dan mengaktifkan fungsi pemotongan atau pencampuran pada blender tersebut. Nah, yang kedua ada rotor. Rotor ini adalah bagian yang berputar dan berfungsi sebagai penghasil medan magnet. Jadi rotor ini terbuat dari bahan yang konduktif juga, ya contohnya seperti logam. Rotor ini terletak di bagian bawah dari wadah blender dan terhubung dengan motor. Gerakan berputar rotor menciptakan aliran kuat di dalam wadah, memaksa bahan makanan untuk terus berputar dan mencampur. Jadi hal ini memastikan bahwa semua bahan tercampur secara merata dan dicincang sesuai kebutuhan atau keinginan. Yang ketiga ada kumparan stator. Kumparan stator ini terletak pada bagian bawah blender. Kumparan stator ini berfungsi untuk menghasilkan medan magnet yang tetap. Yang keempat ada kumparan rotor. Kumparan rotor ini berbeda ya dengan kumparan stator. Jadi kumparan rotor ini terletak pada bagian dalam blender. Kumparan rotor ini berfungsi untuk menghasilkan medan magnet yang berputar. Yang kelima ada bantalan. Bantalan ini bagian yang berfungsi untuk mengurangi gesekan antara stator dan rotor atau berfungsi untuk mengurangi gesekan antara bagian yang bergerak seperti pisau atau pengaduk dengan bagian yang diam. Jadi bantalan ini membantu mengurangi kausan dan memastikan putaran yang lancar saat blender dioperasikan. Bantalan ini biasanya menggunakan bahan seperti bola-bola kecil atau roll yang ditempatkan di antara bagian yang bergerak dan statis untuk meminimalkan gesekan. Bantalan terbuat dari bahan yang kuat dan tahan terhadap gesekan seperti keramik atau logam. Yang keenam ada kotak engkol. Nah, kotak engkol ini pada mesin blender adalah bagian penting. Jadi kotak engkol mengubah gerakan putar dari motor menjadi gerakan naik turun pada pisau atau pengaduk. Ketika motor berputar, mekanisme kotak engkol mengubah gerakan putaran menjadi gerakan linear
melalui batang engkol, yang selanjutnya menggerakkan pisau atau pengaduk untuk memproses bahan dalam wadah blender. Ini memungkinkan blender untuk mencampur dan menghancurkan bahan dengan efisien. Kemudian ada pula prinsip kerja mesin motor listrik blender, yaitu pertama, arus listrik dari sumber listrik mengalir ke kumparan stator. Kedua, kumparan stator menghasilkan medan magnet. Ketiga, medan magnet dari sumber stator menginduksi medan magnet pada rotor. Keempat, medan magnet dari rotor menyebabkan rotor berputar. Kelima, putaran rotor menggerakkan pisau blender. Jadi, secara sederhananya, mesin akan mengubah energi listrik menjadi energi kinetik. Energi listrik yang mengalir ke kumparan stator akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan stator akan berinteraksi dengan medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan rotor. Interaksi antara dua medan magnet tersebut akan menyebabkan rotor berputar. Putaran rotor akan diteruskan ke pisau blender melalui tali atau sabuk. Pisau blender yang berputar akan menghancurkan atau menghaluskan bahan makanan yang ada di dalam wadah blender. Dengan adanya mesin motor listrik, pisau blender dapat berputar dengan kecepatan tinggi sehingga dapat menghancurkan atau menghaluskan bahan makanan dengan cepat dan efisien. Mengapa tutup dan wadah blender tidak terlepas saat digunakan? Saat tutup blender ditutup, maka akan terjadi gaya gesek antara tutup blender dan wadah blender. Begitu pula dengan wadah blender. Saat wadah dipasang pada dudukan blender, maka akan terjadi gaya gesek antara wadah blender dan dudukan blender. Gaya gesek ini akan menahan tutup dan wadah blender agar tidak terlepas. Saat pisau blender berputar, maka akan terjadi gaya sentrifugal yang mendorong bahan makanan dan wadah blender ke arah luar. Gaya sentrifugal ini akan membantu gaya gesek dalam menahan tutup dan wadah blender agar tidak terlepas dari dudukan blender. Dengan demikian, gaya sentrifugal dan gaya gesek merupakan dua faktor penting yang bekerja secara bersama-sama untuk mencegah wadah blender terlepas saat digunakan. Kaitan blender dengan gaya fisika. Saat mesin blender dinyalakan, motor listrik akan menggerakkan pisau blender. Pisau blender yang berputar dengan kecepatan tinggi akan menghasilkan gaya sentrifugal dan gaya gesek. Gaya sentrifugal adalah gaya yang bekerja pada suatu benda yang bergerak melingkar dengan kecepatan tinggi yang menyebabkan benda tersebut terlempar ke arah luar dari pusat putaran. Gaya ini membantu memaksimalkan penghancuran selama proses blending. Gaya yang kedua yaitu gaya gesek. Gaya yang bekerja pada saat media bersentuhan dengan dinding wadah blender dan permukaan pisau pengaduk menciptakan peningkatan suhu akibat energi gesek yang dihasilkan dan mempengaruhi kualitas medianya. Jadi kesimpulannya, semua komponen yang sudah disebutkan tadi berhubungan dengan arus listrik. Kemudian, semua elektronik tersebut mempunyai fungsi masing-masing. Semakin besar arus listrik yang mengalir, semakin besar putaran motornya. Kemudian, komponen-komponennya antara lain mata pisau, wadah blender, tutup blender, motor blender, dan saklar untuk menghidupkan atau mengatur kerja motor. Demikian prinsip kerja motor listrik dalam ilmu fisika. Semoga bermanfaat bagi kita semua.